Dia hanya seorang gadis yatim piatu yang dikejar utang masa lalu. Dan pria itu hanya pelayan warung pinggiran yang selalu memberinya sisa makanan gratis. Namun, saat pintu ballroom hotel termewah di Jakarta terbuka, sebuah rahasia gelap yang terkubur selama 20 tahun meledak. Cinta tulus atau sekedar eksperimen kejam para penguasa? Saat mahkota diletakkan di atas nampan kota, siapakah yang akan berkahan? Jika kamu harus memilih antara harta miliaran rupiah tapi hidup dalam kebohongan, atau hidup miskin tapi bersama orang yang paling kamu cintai, mana yang kamu pilih? Berasal dari kota mana kalian? Silakan tulis nama kota di komentar agar kita bisa saling kenal dengan dekat. Layar monitor berpendar biru. Jam menunjukkan pukul 21.45. Kantor sudah sepi. Hanya menyisakan suara dengung AC dan ketikan keyboard Maya yang melambat. Perutnya berbunyi. Perih. Target UI design untuk klien besok pagi masih tersisa 2 halaman. Maya memijat tengkuknya yang kaku. Pintu kaca berderit. Seorang pria dengan kaos polo hitam pudar dan celemek putih yang melingkar di pinggang masuk membawa bungkusan plastik. Adi. Dia pelayan dari warung tenda di seberang gedung yang biasanya sudah tutup jam 9. Masih lembur, Mbak? Suara Adi rendah, stabil. Maya mendongak. Mencoba tersenyum meski matanya merah. Iya, Mas, sedikit lagi. Adi meletakkan bungkusan itu di meja pantry, jauh dari tumpukan kabel. Aroma ayam goreng bawang putih menyeruak. Tadi ada sisa porsi terakhir, sayang kalau dibuang. Dimakan ya, Mbak, gratis kok. Maya tertegun. Ini malam kelima dalam 2 minggu terakhir. Mas, saya jadi enak, nanti saya bayar sekalian besok. Adi hanya menggeleng pelan. Dia merapikan kursi yang berantakan di sekitar Maya tanpa diminta. Tangannya kasar, tangan pekerja. Tapi gerakannya sangat efisien, hampir seperti seseorang yang terbiasa mengatur ruang. Simpan saja uangnya, Mbak butuh energi buat selesaiin itu, ujar Adi sambil menunjuk layar monitor. Sebelum Maya sempat membalas, Adi sudah melangkah keluar, hilang di balik kegelapan lobi kantor yang remang. Maya membuka bungkusan itu. Di dalamnya, selain nasi hangat, ada sepotong coklat kecil dengan label harga yang sengaja dicopot. Maya menggigit coklat itu. Air matanya hampir jatuh. Dia tidak tahu. Di luar gedung, Adi berdiri di bawah lampu jalan, menatap jendela lantai 4 dengan tatapan yang sangat sulit diartikan. Pagi hari, di kantor adalah medan perang. Wangi parfum mahal bercampur dengan aroma kopi artisan. Senior desainer sekaligus teman satu angkatan Maya, berdiri di depan meja Maya sambil memutar-mutar kunci mobilnya. Mei, semalam Dua lihat si tukang nasi itu masuk lagi ya. Sarah tertawa kecil, nada bicaranya tajam. Gila, selera lo turun drastis. Dari mantannya yang manajer bank, sekarang sama pelayan warung yang bajunya bau minyak jelantah. Rekan kantor lainnya ikut menoleh, berbisik-bisik di balik kubikel. Maya tetap menunduk, jarinya lincah menggeser elemen desain di layar. Dia cuma bantu, Sar. Gue lapar semalam. Alah, alasan. Hati-hati, orang kayak gitu biasanya punya motif. Mau pinjam uang kek, atau mau pansos. Lanjut Sarah. Dia meletakkan sebuah brosur hotel bintang 5 ke meja Maya. Nih, bulan depan ulang tahun perusahaan di Grand Astra. Pemiliknya baru pulang dari London. Pewaris tunggal. Itu baru target yang benar. Bukan cowok yang kerjanya cuma ngangkat piring. Maya terdiam. Dia teringat bagaimana Adi semalam merapikan kursinya. Tidak ada nada sombong, tidak ada tuntutan. Hanya keheningan yang menenangkan. Sore harinya, Maya sengaja mampir ke warung tempat Adi bekerja. Warungnya kecil, terselip di antara gedung tinggi. Dia melihat Adi sedang mengelap meja yang berminyak dengan telaten. Seorang pelanggan membentaknya karena pesanan teh manisnya kurang manis. Adi hanya menunduk, meminta maaf dengan tulus, dan segera menggantinya. Melihat itu, dada Maya sesak. Dia ingin melangkah masuk dan membela, tapi dia sadar siapa dirinya. Hanya seorang pekerja kontrak yang posisinya sedang di ujung tanduk. Saat itulah, Adi menoleh. Dia tersenyum lebar. Jenis senyum yang membuat semua hinaan Sarah tadi pagi terasa tidak berarti sama sekali. Hujan deras mengguyur Jakarta. Maya terjebak di warung Adi. Warung sudah sepi, hanya ada suara rintik hujan di atas atap seng. Adi sedang sibuk mencuci piring di bagian belakang.
Tas ransel Adi yang sudah jebol di bagian bawah tergeletak di kursi sebelah Maya. Sebuah benda terjatuh dari robekan tas itu. Bunyinya denting logam yang berat. Maya membungkuk untuk mengambilnya. Jantungnya berdegup kencang. Itu bukan kunci motor bebek tua yang biasa diparkir di depan warung. Itu adalah kunci mobil dengan logo concierge eksklusif dari pabrikan mobil mewah Jerman. Gantungan kuncinya bertuliskan Astra Group Executive Suite. Itu punya saya, Mbak. Adi sudah berdiri di sampingnya. Wajahnya tetap tenang, tapi ada kilatan waspada di matanya. Dia mengambil kunci itu dari tangan Maya dengan gerakan cepat. "Mas, itu kunci mobil mewah kan?" tanya Maya ragu. "Kenapa ada di tas Mas?" Adi duduk di depan Maya. Dia menghela napas panjang. "Kemarin ada pelanggan yang tertinggal di meja. Saya amankan dulu. Rencananya besok mau saya antar ke alamat yang ada di kartu namanya. Saya cuma pelayan, Mbak. Mana mungkin punya barang seperti itu." Maya merasa lega. Tapi ada bagian kecil dari logikanya yang protes. Cara Adi memegang kunci itu tidak seperti orang yang asing dengan benda mewah. Jarinya pas, genggamannya mantap. "Oh alah, saya kira Mas itu pangeran yang lagi menyamar." Canda Maya mencoba mencairkan suasana. Adi tertawa, tapi tawanya terdengar getir. Dunia ini bukan dongeng, Mbak Maya. Di sini orang kecil tetap kecil. Dan orang besar, mereka sering lupa cara melihat ke bawah. Malam itu, saat Maya pulang, dia melihat sebuah sedan hitam mewah terparkir di ujung gang. Saat dia lewat, kaca mobil itu tertutup rapat. Tapi dia bisa merasakan ada seseorang yang sedang mengawasinya. Senin pagi yang berantakan. Maya dipanggil ke ruangan Pak Broto, kepala divisi kreatif. Di sana sudah ada Sarah dengan wajah penuh kemenangan. "Maya, data aset visual untuk proyek Astra Group hilang dari server." Suara Pak Broto berat, menekan. "Hanya kamu dan Sarah yang punya akses terakhir. Sarah punya log yang membuktikan dia log out jam 5 sore. Kamu?" Maya pucat. Saya kerja sampai malam, Pak, tapi saya tidak menghapus apapun." "Masalahnya, klien besar ini tidak mau tahu. Mereka butuh presentasi sore ini. Jika data itu tidak ada, kontrak kita diputus. Dan kamu tahu konsekuensinya." Pak Broto menunjuk pintu. Skorsing sampai penyelidikan internal selesai. Maya keluar dengan kaki lemas. Sarah menyusulnya, berbisik tepat di telinga Maya. Mungkin si pelayan itu yang curi datanya saat dia masuk ke ruangan lo semalam. Cowok miskin biasanya nekat kan? Maya ingin berteriak bahwa itu tidak mungkin, tapi keraguan mulai merayap. Dia mencoba menelpon Adi, tapi nomornya tidak aktif. Dia pergi ke warung, tapi warung itu tutup dengan tulisan dikontrakan di depannya. Adi menghilang. Di saat Maya paling membutuhkannya, satu-satunya orang yang memberinya ketenangan lenyap tanpa jejak. Dunia Maya runtuh. Karirnya hancur, dan satu-satunya pria yang dia percayai kini menjadi tersangka utama dalam kepalanya sendiri. 3 hari tanpa kabar. Maya hanya mengurung diri di kosan. Tiba-tiba, sebuah email masuk ke ponselnya. Pengirimnya anonim. Isinya hanya sebuah link folder cloud dan satu baris kalimat. Kebenaran tidak butuh suara keras untuk didengar. Maya membuka folder itu. Isinya adalah rekaman CCTV tersembunyi dari sudut ruangan kantornya. Di sana terlihat jelas, Sarah masuk kembali ke ruangan setelah jam 7 malam, menggunakan akun Maya, dan menghapus seluruh data proyek. Bukan itu yang membuat Maya sesak napas. Di sudut layar CCTV, dia melihat bayangan seseorang berdiri di luar pintu kaca, merekam aksi Sarah dengan ponsel. Bayangan itu memakai polo hitam. Adi. Kenapa Adi tidak langsung lapor? Kenapa dia menghilang? Maya segera berlari ke kantor. Dia memberikan bukti itu pada Pak Broto. Sarah langsung dipecat di tempat. Wajahnya merah pada menanggung malu. Tapi saat Pak Broto bertanya dari mana Maya mendapat bukti itu, Maya hanya diam. Malamnya, Maya kembali ke area warung Adi yang sudah kosong. Dia duduk di trotoar, menangis sendirian. Tiba-tiba, sebuah sapu tangan bersih terjulur di depannya. "Jangan dikucak matanya, nanti bengkak." Maya mendongak. Adi berdiri di sana. Tapi ada yang berbeda. Postur tubuhnya tegak. Tatapannya tidak lagi merunduk. Dia tidak memakai celemek. "Mas Adi, kenapa Mas lakukan ini? Mas kemana saja?" tanya Maya terisak. Adi berjongkok, menyamakan tingginya dengan Maya. Dia memegang pundak Maya. Tangan yang kasar itu kini terasa sangat melindungi.
Ada badai yang harus saya selesaikan sendiri, Maya. Tapi saya tidak akan membiarkan badai itu menyentuhmu. Belum sempat Maya bertanya lebih jauh, sebuah mobil hitam besar berhenti di samping mereka. 2 orang pria berjas turun dan membungkuk hormat ke arah Adi. Tuan muda, jadwal pertemuan dengan Dewan Direksi sudah siap. Maya berdiri kaku. Suara pintu mobil yang tertutup terdengar seperti dentuman hakim. Adi, pria yang memberinya nasi bungkus, kini dikelilingi pria-pria dengan irpis. Tatapan Adi tidak lagi lembut. Ada otoritas yang dingin di sana. Mas Adi, Tuan muda, suara Maya nyaris hilang tertiup angin malam. Adi tidak menjawab. Dia hanya memberi isyarat kecil pada salah satu pengawalnya. Pria itu menyerahkan sebuah amplop coklat tebal kepada Maya. Simpan ini. Jangan buka sampai kamu tiba di rumah. Keesokan harinya, Maya nekat menemui Pak Broto. Dia ingin menuntut kejelasan. Namun, ruangan Pak Broto yang biasanya berantakan, kini bersih total. Pak Broto duduk tegak, tangannya gemetar saat memegang pulpen. Maya, saya minta maaf. Suara Pak Broto serak. Saya tidak punya pilihan. Saya diperintah untuk menekanmu. Oleh siapa? Sarah? Cecar Maya. Pak Broto menggeleng. Dia memutar monitornya. Di sana ada draft surat promosi jabatan. Nama Maya tertera sebagai kepala koordinator event untuk perayaan ulang tahun Grand Astra. Instruksi ini datang langsung dari kantor pusat, melalui jalur khusus. Seseorang ingin kamu berada di posisi tertinggi saat acara itu berlangsung. Maya teringat amplop dari Adi. Dia membukanya di bawah meja. Isinya bukan uang, melainkan catatan medis selama ayahnya dan surat pemecatan sepihak dari manajemen hotel 20 tahun lalu. Di pojok bawah, ada tulisan tangan yang sangat dikenalnya. Musuhmu bukan mereka yang membentak, tapi mereka yang tersenyum di balik jabatan. Aku menjagamu dari dalam. Maya menyadari satu hal. Pak Broto sengaja membuatnya terlihat bermasalah, agar dia tidak ditarik ke departemen lain yang lebih berbahaya. Musuh yang dia benci selama ini, ternyata adalah tameng yang dipasang oleh Adi. Grand Astra Hotel. Lantai marmernya begitu mengkilap, hingga Maya bisa melihat bayangan wajahnya yang cemas. Sebagai koordinator baru, dia memegang kendali penuh atas gala dinner tahunan. Namun, jabatan tinggi adalah sasaran empuk. Jangan sombong dulu, sayang. Sarah muncul di koridor front office. Dia tidak lagi memakai seragam kantor lama. Dia mengenakan gaun sutra dengan tag nama VVIP Liaison. Dia tidak benar-benar dipecat. Koneksi keluarganya menariknya kembali melalui pintu belakang. Posisi lo cuma umpan, Maya. Lo pikir pelayan itu beneran cinta sama lo? Sarah melangkah mendekat. Aroma parfumnya menyengat, mahal dan menyesakan. Dia cuma butuh boneka untuk membersihkan nama keluarganya yang kotor di hotel ini. Dan lo adalah boneka paling sempurna. Maya mengabaikannya. Dia masuk ke dapur utama untuk mengecek inventaris. Di sana, di antara deretan chef profesional, dia melihat sebuah kotak styrofoam murah di atas meja stainless steel yang steril. Di atasnya ada coretan spidol, sisa menu terakhir. Jantung Maya berdegup kencang. Dia mencari ke seluruh sudut dapur, tapi Adi tidak ada. Yang ada hanya bisikan para staf tentang pewaris tunggal, yang kabarnya sedang melakukan audit rahasia dengan menyamar menjadi staf rendahan di berbagai divisi. Sore itu, saat memeriksa daftar tamu, Maya menemukan satu nama yang membuatnya membeku. Nama mendiang ayahnya terdaftar sebagai honorary guest. Seseorang sedang menggali kuburan masa lalu, dan Maya berdiri tepat di tepinya. Persiapan mencapai 80%. Hotel Grand Astra berubah menjadi istana emas. Maya bekerja 18 jam sehari. Kelelahan mulai menggerogoti logikanya. Dia mulai melihat bayangan Adi di mana-mana. Di lift barang, di balik pilar ballroom, bahkan di pantulan kaca spion. Mbak Maya, ada kiriman di ruang kontrol. Seorang staf cleaning service memberikan sebuah botol air mineral. Di botol itu tertempel catatan kecil. Minum, jangan lewatkan detak jantungmu sendiri. Maya masuk ke ruang kontrol CCTV yang gelap. Dia ingin memastikan keamanan jalur masuk tamu agung. Namun, layar monitor nomor 12 menunjukkan sesuatu yang aneh. Di gudang linen, dia melihat Sarah sedang menyerahkan sebuah flash disk kepada seorang pria tua yang wajahnya disamarkan oleh topi. Itu bukan sekadar sabotase data. Mereka sedang menukar daftar menu untuk tamu alergi. Ini adalah upaya pembunuhan karakter atau mungkin pembunuhan sungguhan yang akan dijatuhkan ke pundak Maya sebagai penanggung jawab acara. Maya mencoba merekam layar dengan ponselnya. Tiba-tiba, lampu ruang kontrol padam.
Pintu terkunci otomatis. Suara desis gas keluar dari ventilasi. Mas Adi! Teriak Maya sambil menggedor pintu. Dalam kegelapan, sebuah tangan yang kuat membekap mulutnya. Maya merontah, namun suara bisikan di telinganya menghentikan segalanya. Diam, jangan bergerak. Mereka sedang menonton kita lewat kamera yang lain. Aroma sabun cuci piring yang murah bercampur dengan parfum kayu cendana yang mahal. Itu Adi. Dia ada di sana, di dalam kegelapan, memeluk Maya seolah-olah dunia akan berakhir dalam 1 menit. Cahaya lampu ballroom meledak. Hari H telah tiba. Maya berdiri di balkon lantai 2, mengenakan gaun hitam sederhana yang elegan. Di bawah, para konglomerat dan pejabat tinggi mulai berdatangan. Adi tidak terlihat. Kursi utama di meja nomor 1 masih kosong. Lo tampak pucat, Maya. Takut menunya meracun? Sarah menghampiri, memegang segelas sampahnya. Wajahnya penuh kemenangan. Maya menatap Sarah tajam. Gue tahu apa yang lo lakuin di gudang linen, Sar. Flash disk itu, gue udah punya salinannya. Sarah tertawa hambar. Oh ya? Coba cek lagi kantong gaun lo. Maya meraba saku gaunnya. Kosong. Ponselnya hilang. Panik mulai menyerang. Dia melihat ke arah meja VVIP. Gubernur dan beberapa menteri sudah mulai mencicipi hidangan pembuka. Jika rencana Sarah berhasil, karier Maya bukan hanya hancur, dia akan berakhir di penjara. Tiba-tiba, musik berhenti. Lampu sorot mengarah ke panggung utama. Pembawa acara mengumumkan kedatangan CEO baru Astra Group. Semua mata tertuju ke pintu besar. Adi muncul, mengenakan taksido yang dijahit sempurna, rambutnya tersisir rapi. Dia berjalan dengan keanggunan seorang raja. Tapi matanya tidak melihat ke arah tamu. Matanya terkunci pada Maya yang berdiri di balkon. Adi naik ke podium. Dia tidak memulai dengan pidato bisnis. Dia mengambil sebuah nasi bungkus dari bawah podium dan meletakkannya di atas meja kristal. Seluruh ruangan hening. Sebelum kita merayakan kemewahan ini, saya ingin bicara soal rasa lapar. Suara Adi menggema, dingin dan penuh ancaman. Malam ini, saya akan mengungkap siapa yang sebenarnya berhak memiliki hotel ini, lanjut Adi di atas panggung. Maya merasa lega. Dia yakin Adi akan membantunya. Dia menoleh ke arah Pak Broto yang berdiri di dekat pintu keluar, berharap mendapat dukungan. Namun Pak Broto justru menghindari tatapannya. Dan untuk membuktikannya, Adi memberi isyarat ke layar besar di belakangnya. Saya mengundang saksi kunci yang telah menjaga integritas perusahaan ini selama 20 tahun. Layar menyala, bukan video sabotase Sarah yang muncul, melainkan dokumen keuangan pribadi milik ayah Maya yang telah dimanipulasi. Di sana tertulis bahwa ayah Maya melakukan penggelapan dana besar-besaran sebelum dia dipecat. Dan yang menyerahkan dokumen itu ke layar adalah Pak Broto. Pak Broto, gumam Maya tidak percaya. Pak Broto melangkah ke panggung, berdiri di samping Adi. Saya melakukan ini untuk kebaikan perusahaan Tuan Muda. Gadis ini, Maya, dia masuk ke sini hanya untuk membalas dendam atas kegagalan ayahnya. Dia yang menyabotase menu malam ini untuk menjatuhkan nama keluarga Astra. Dunia Maya berputar. Pak Broto, orang yang dia anggap pelindung, orang yang disangka bekerja untuk Adi, ternyata adalah orang yang menusuknya paling dalam. Dan yang paling menyakitkan adalah reaksi Adi. Adi hanya berdiri di sana, menatap Maya tanpa ekspresi. Dia tidak membela, dia tidak membantah. Dia justru berjalan menuruni panggung, mendekati Maya yang mulai dikepung oleh petugas keamanan hotel. Adi berhenti tepat di depan Maya. Dia membungkuk sedikit, lalu berbisik dengan suara yang hanya bisa didengar oleh Maya. Selamat datang di permainan yang sesungguhnya, Maya. Maaf, tapi aku harus melemparmu ke serigala agar aku bisa menangkap pemburu yang sebenarnya. Ruang interogasi keamanan hotel berbau karbol dan ketegangan. Maya duduk di kursi besi yang dingin. 2 petugas berdiri di depan pintu, tak bergerak seperti patung. Lampu neon di atas kepala berkedip, mengirimkan bayangan yang tidak stabil ke dinding. Saya tidak melakukan apa-apun. Suara Maya datar, hampir mati rasa. Bukti bicara lain, Nona Maya. Petugas senior itu meletakkan sebuah file di meja. Data penggelapan dana ayah Anda sudah dikonfirmasi. Dan rencana sabotase menu malam ini, kami menemukan botol cairan pembersih di tas kerja Anda. Maya ingin tertawa. Tertawa pada betapa rapi mereka menjebaknya. Sarah, Pak Broto, bahkan mungkin Adi.
Terutama Adi. Bisikannya di koridor tadi terasa seperti ciuman kematian. Dilempar ke serigala, katanya. Benar-benar metafora yang manis untuk sebuah pengkhianatan. Pintu terbuka. Adi masuk. Dia tidak lagi memakai toksido lengkap. Jasnya dilepas, lengan kemeja putihnya digulung hingga siku. Dia membawa nampan kayu berisi nasi bungkus, persis seperti yang biasa dia bawa ke kantor Maya. Keluar, perintah Adi pada petugas. Mereka patuh tanpa bertanya. Adi meletakkan nasi itu di depan Maya. Makan, kamu belum makan sejak siang. Maya menatap nasi itu dengan jijik. Apa ini? Ritual terakhir sebelum aku dikirim ke kantor polisi. Adi duduk di depan Maya. Matanya yang biasanya hangat kini sedingin es kutub. Serigala sudah mulai menggonggong Maya. Pak Broto sudah menghubungi Dewan Direksi untuk menuntut ganti rugi atas nama keluargamu. Dia ingin menghapus seluruh jejak ayahmu dari sejarah hotel ini. Dan kamu membantunya, desis Maya. Adi mendekat, wajahnya hanya berjarak beberapa senti dari wajah Maya. Aku memaksanya untuk mengeluarkan semua kartunya. Jika aku membelamu di panggung tadi, dia akan menyimpan bukti aslinya selamanya. Sekarang, dia merasa menang, dan orang yang merasa menang biasanya ceroboh. Adi menyelipkan sebuah kunci kecil ke dalam genggaman tangan Maya. Kunci kotak deposit. Pilihannya ada di tanganmu, menjadi korban atau menjadi pemilik takbirmu sendiri. Kunci itu terasa membakar telapak tangan Maya. Adi membantunya keluar lewat pintu staf, menghindari kerumunan wartawan yang mulai mencium bau skandal. Maya langsung menuju bank sentral, tempat kotak deposit yang nomornya tertera di gantungan kunci itu berada. Di dalam ruangan sempit bank, Maya membuka kotak baja tersebut. Di dalamnya hanya ada sebuah amplop tua dan sebuah flash disk yang sudah berdebu. Surat itu ditulis dengan tulisan tangan ayahnya yang rapi, namun gemetar. Maya, jika kamu membaca ini, artinya aku sudah kalah. Aku tidak pernah mencuri uang itu. Aku justru menemukannya. Dana abadi Astra Group dialirkan ke rekening-rekening gelap di luar negeri oleh orang dalam. Aku dipecat karena aku menolak tutup mulut. Maafkan ayah yang meninggalkanmu dalam kemiskinan. Maya membuka flash disk itu di laptop yang disediakan bank. Isinya bukan hanya laporan keuangan, tapi rekaman suara. Suara Pak Broto muda yang sedang bernegosiasi dengan kakek Adi. Tuan besar, biarkan manajer itu jadi kambing hitam. Kita butuh dana ini untuk ekspansi ke London. Dia tidak punya siapa-siapa, tidak ada yang akan percaya padanya. Suara kakek Adi terdengar berat. Lakukan, tapi pastikan anaknya tidak pernah tahu. Maya menutup laptopnya dengan keras. Air mata tidak lagi keluar. Yang tersisa hanyalah api yang murni. Dia bukan sekadar anak dari seorang manajer yang gagal. Dia adalah pemegang kunci dari dosa besar yang membangun kemegahan Grand Astra. Dia menelepon nomor yang diberikan Adi. Mas Adi, aku sudah siap. Mari kita hancurkan menara gading ini dari fondasinya. Ballroom hotel kembali tenang, tapi ketegangan di ruang rapat VIP di lantai 40 bisa dirasakan hingga ke lobi. Pak Broto duduk di kursi utama, diapit oleh Sarah dan beberapa dewan direksi. Adi duduk di ujung meja, diam, memutar-mutar pulpen mahalnya. Kita harus segera menandatangani surat pengalihan tanggung jawab ini, ujar Pak Broto, menyodorkan dokumen ke arah Adi. Maya sudah mengakui perbuatannya di depan keamanan. Kita harus membersihkan nama baik hotel sebelum bursa saham dibuka besok pagi. Sarah tersenyum manis. Saya sudah menyiapkan rilis medianya, Pak. Maya akan digambarkan sebagai oknum yang terobsesi karena trauma masa lalu. Adi melirik jam tangannya. Tunggu 10 menit lagi. Ada satu tamu lagi yang harus hadir. Pintu ruangan terbuka. Maya masuk. Dia tidak lagi memakai gaun hitam sederhananya. Dia mengenakan blazer putih bersih, rambutnya diikat rapi, dagunya diangkat tinggi. Dia tidak datang sendiri. Di belakangnya ada dua pengacara senior yang dikenal sebagai penghancur korporasi. Pertemuan ini tidak sah tanpa kehadiran pemegang saham minoritas yang baru saja melakukan klaim hak waris. Suara pengacara itu bergema di ruangan. Sarah tertawa meremehkan. Klaim apa? Dia anak pencuri. Maya meletakkan flash disk di tengah meja. Ayahku bukan pencuri, Sarah. Ayahku adalah pemegang 5% saham Silent Trust sebagai kompensasi atas penemuan teknologi efisiensi hotel yang kalian klaim sebagai milik perusahaan. Saham itu tidak pernah dicairkan karena kalian memalsukan kematian perdatanya. Wajah Pak Broto berubah pucat pasi. Dia melirik Adi, meminta pertolongan. Tapi Adi justru tersenyum. Senyum yang sangat tipis,
namun sangat mematikan. Ruangan mendadak senyap. Suara AC terdengar seperti desis ular. 5%? Pak Broto mencoba tertawa. Suaranya pecah. Hanya 5% tidak bisa menghentikan keputusan Dewan Maya. Kami pemegang saham mayoritas. Koreksi, Pak Broto. Adi akhirnya bicara. Dia berdiri dan berjalan pelan mengelilingi meja. Keluarga Astra memang memegang saham mayoritas. Tapi, dalam anggaran dasar perusahaan, Pasal 22 menyebutkan bahwa jika terjadi penipuan administratif terhadap pemegang saham manapun, maka seluruh hak suara mayoritas dibekukan sampai audit independen selesai. Adi berhenti di belakang kursi Maya. Dia meletakkan tangannya di bahu Maya, bukan sebagai pelayan, tapi sebagai sekutu. Dan saya, sebagai pewaris tunggal, baru saja menyerahkan surat pengunduran diri sebagai CEO. Lanjut Adi. Saya menyerahkan seluruh wewenang audit kepada Nona Maya sebagai bentuk kompensasi atas kerugian moral keluarganya selama 20 tahun. Kamu gila, Aditya, teriak Pak Broto. Kamu menghancurkan warisan kakekmu demi gadis ini. Adi menunduk, berbisik tepat di telinga Pak Broto. Kakekku membangun hotel ini dengan darah ayah Maya. Aku hanya mengembalikan apa yang bukan milikku. Maya berdiri. Dia menatap Sarah yang gemetar di kursinya. Sarah, ingat saat kamu bilang selera-seleraku rendah? Kamu benar, aku memang suka makanan gratis dari pelayan. Karena pelayan itu punya integritas yang tidak akan pernah bisa kamu beli dengan gaun merahmu. Twist sesungguhnya meledak di sini. Maya mengeluarkan dokumen lain dari tasnya. Dan satu hal lagi, ayahku bukan manajer biasa. Dia adalah anak luar nikah dari pendiri Astra Group yang sah sebelum dikudeta oleh kakekmu. Adi, aku bukan cuma pemegang 5%. Aku adalah pemilik sah tanah tempat hotel ini berdiri. Adi tertegun. Bahkan dia tidak tahu bagian ini. Seluruh ruangan membeku dalam syok yang absolut. Kekacauan pecah. Pak Broto mencoba merobek dokumen di depan Maya, namun pengacara segera mengamankannya. Sarah menangis histeris, menyadari bahwa koneksi keluarganya tidak akan bisa menyelamatkannya dari kasus pemalsuan data publik. Dalam waktu kurang dari 1 jam, petugas kepolisian yang sebenarnya, bukan keamanan hotel, datang menjemput Pak Broto dan Sarah atas tuduhan penggelapan dana dan pencemaran nama baik secara terstruktur. Maya berdiri di jendela besar lantai 40, menatap lampu-lampu Jakarta yang berkedip. Kemewahan di sekelilingnya terasa asing. Adi mendekat. Dia tidak lagi tampak seperti tuan muda yang angkuh. Dia kembali terlihat seperti pria yang memberikan nasi bungkus di malam hari. Jadi, kita sepupu? Tanya Adi mencoba memecah keheningan. Maya menoleh, senyumnya tipis. Secara biologis, mungkin. Secara hukum, aku adalah tuan tanahmu, Adi. Adi tertawa kecil. Aku lebih suka jadi pelayanmu kalau begitu. Jangan bercanda, potong Maya. Kamu membuang posisimu sebagai CEO. Kamu kehilangan segalanya untuk membantuku. Adi menggeleng. Dia mengeluarkan kunci motor bebek tuanya dari saku. Aku tidak kehilangan apapun yang berharga, Maya. Aku sudah muak hidup dalam kebohongan kakekku. Malam ini, untuk pertama kalinya, aku merasa bebas. Namun, di tengah momen kemenangan itu, ponsel Adi bergetar. Sebuah pesan singkat dari nomor yang sangat rahasia. Wajah Adi mendadak berubah tegang. Maya, ini belum selesai, bisik Adi. Kakekku, dia tidak pernah benar-benar menyerahkan segalanya padaku. Ada pihak ketiga yang mendanai Pak Broto selama ini. Dan mereka baru saja membatalkan seluruh kontrak operasional hotel. Gedung Grand Astra tiba-tiba bergetar. Lampu padam serentak. Suara sirine peringatan darurat bergema di seluruh penjuru hotel. Seseorang telah memicu protokol penghancuran sistem. Lampu merah darurat berputar, menyiram dinding marmer dengan warna darah. Lift mati. Oksigen di lantai 40 mulai terasa tipis. Adi menarik tangan Maya, berlari menuju tangga darurat. Di belakang mereka, suara kaca pecah dan derap sepatu bot berat mendekat. Siapa mereka, Adi? Maya terengah. Unit likuidasi, sahut Adi pendek. Kakekku punya klausul scorched earth. Jika ahli waris gagal menjaga stabilitas dalam waktu 24 jam setelah pengumuman, seluruh aset dialihkan ke firma hukum di Singapura, dan hotel ini dianggap gagal. Mereka sampai di lantai 20. Pintu tangga darurat terkunci dari luar. Adi menendang pintu itu, namun sia-sia. Dia menatap Maya, peluh membasahi keningnya. Maya, dengar. Dokumen yang kamu bawa, itu adalah satu-satunya alasan mereka tidak meledakkan gedung ini sekarang. Kamu adalah liability terbesar mereka.
Tiba-tiba, suara langkah kaki berhenti tepat di balik pintu. Sebuah suara dingin menyapa melalui speaker intercom. "Tuan Muda Aditya, Nona Maya, serahkan flash disk itu lewat celah pintu, dan kami pastikan lift darurat akan menyala kembali." Maya meraba sakunya. Flash disk itu ada di sana, tapi dia melihat ke arah Adi. "Jika aku memberikannya, kita tetap tidak akan selamatkan." Adi terdiam. Dia mengambil pemantik api dari saku celananya. "Kita tidak akan lewat pintu, kita lewat jalur binatu." Adi menarik tuas pembuangan linen, lubang gelap yang sempit. Maya menelan ludah. Ini bukan lagi soal saham atau hotel. Ini soal bertahan hidup di dalam perut monster yang mereka bangun sendiri. Mereka mendarat di tumpukan spray kotor di lantai dasar. Bau deterjen menyengat. Di sana, duduk dengan tenang di atas kursi plastik, adalah seorang pria tua yang seharusnya sudah meninggal 2 tahun lalu. Kakek Adi, Tuan Besar Astra. Dia tidak tampak sakit. Dia tampak segar, memegang tongkat kayu hitam dengan kepala perak. Di sampingnya berdiri Pak Broto, yang tangannya tidak lagi diborgol. "Akting yang bagus, Aditya," suara sang kakek parau namun berwibawa. "Dan Nona Maya, kamu mewarisi tatapan tajam ayahmu. Sayangnya kamu tidak mewarisi kewaspadaannya." Maya berdiri, mencoba menenangkan detak jantungnya. "Semua ini settingan?" "Eksperimen," koreksi sang kakek. "Aku butuh tahu apakah cucuku cukup kuat untuk menghancurkan hidup seorang gadis demi perusahaan, atau cukup bodoh untuk menghancurkan perusahaan demi seorang gadis." Ternyata, dia memilih yang kedua. Kakek menjelaskan bahwa seluruh plot, dari Adi yang menjadi pelayan, Maya yang lembur, hingga pengkhianatan Pak Broto, adalah skenario yang dirancang oleh Global Strategic Group untuk menguji beban emosional aset mereka. Pak Broto bukan musuh, dia adalah sutradara lapangan. Flash disk itu, Maya mengangkat benda kecil di tangannya. "Kosong," tawa Pak Broto sinis. "Data aslinya sudah kami hapus sejak ayahmu pertama kali mengancam kami. Kamu hanya pion untuk memicu insting pelindung Aditya. Dan sekarang eksperimen selesai. Kalian berdua gagal." Kakek Astra memberi isyarat. Para pengawal berbaju hitam mengepung mereka. "Aditya, kembali ke posisimu. Menikahlah dengan wanita yang sudah kupilih, dan biarkan gadis ini pergi dengan ingatan yang dihapus secara hukum. Atau tetap bersamanya dan lihat bagaimana seluruh dunia menghapus keberadaannya." Adi melangkah maju. Dia tidak menatap kakeknya. Dia menatap Maya. "Maya, ingat saat aku bilang aku lebih suka jadi pelayanmu?" bisik Adi. Sebelum ada yang bisa bereaksi, Adi merebut tongkat kayu perak kakeknya dan memukulkannya ke panel kontrol utama di dinding. Percikan api menyambar. Alarm kebakaran yang sebenarnya berbunyi. Air dari sprinkler mulai mengguyur ruangan, membasahi dokumen, jas mewah, dan wajah-wajah angkuh di sana. "Aku tidak butuh warisanmu, Kek," teriak Adi di tengah kebisingan air. "Dan Maya tidak butuh hotel ini untuk membuktikan siapa ayahnya." Adi menarik Maya keluar melalui pintu belakang dapur, tempat motor bebek tuanya masih terparkir dengan setia. Mereka memacu motor itu keluar dari area hotel, meninggalkan gedung megah yang kini diselimuti asap dan kekacauan administratif. Di atas motor, Maya memeluk pinggang Adi erat. "Kita tidak punya apa-apa sekarang." "Salah," sahut Adi sambil menambah kecepatan. "Kita punya sisa menu terakhir yang belum kita habiskan." Mereka berhenti di pinggir pelabuhan. Fajar mulai menyingsing, mengubah langit menjadi ungu keemasan. Adi turun dari motor. Wajahnya kotor oleh jelaga, tapi matanya bersinar. Dia mengeluarkan sesuatu dari balik jaketnya. Sebuah bungkusan kertas coklat, nasi bungkus. "Kapan kamu mengambil ini?" tanya Maya, tak percaya. "Saat di dapur tadi, aku tahu kita akan lapar setelah melawan dunia." Adi duduk di beton dermaga, membuka bungkusan itu. Isinya hanya nasi dan telur dadar dingin. Mereka makan dalam diam, tanpa meja kristal, tanpa pelayan berjas, tanpa tekanan saham. Maya merasakan setiap butir nasi itu seperti sebuah kemenangan. "Mas Adi," panggil Maya. Flash disk itu tidak kosong. Adi berhenti mengunyah. Maya mengeluarkan sebuah micro SD kecil yang dia sembunyikan di dalam jahitan blazernya. "Yang aku pegang tadi memang umpan, tapi yang asli, aku menyalinnya saat di ruang kontrol CCTV.
data transaksi Global Strategic Group, semuanya. Maya menatap laut lepas. Aku bisa menghancurkan mereka semua besok pagi. Atau aku bisa membuangnya dan kita hidup tenang. Adi menatap micro SD itu, lalu menatap Maya. Dunia ini butuh kebenaran, Maya. Tapi kamu butuh kedamaian. Pilihannya ada padamu. 1 tahun kemudian, sebuah warung makan kecil di pinggiran kota yang tenang, jauh dari hiruk-pikuk Jakarta. Namanya Epilog Rimpang. Desainnya minimalis, bersih, dengan sentuhan kayu yang hangat. Di dindingnya, tergantung sebuah foto lama seorang pria paruh baya yang sedang tersenyum di depan Hotel Grand Astra. Seorang pria dengan kaos polo hitam sedang sibuk menggelap meja. Dia bergerak efisien, ramah, dan tidak pernah mengeluh. Di sudut lain, seorang wanita sedang asyik dengan laptopnya, sesekali menyeruput teh jahe hangat. Sebuah mobil mewah berhenti di depan warung. Seorang pria berjas turun, tampak ragu. Dia adalah Pak Broto, yang kini tampak lebih tua dan lelah. Dia masuk ke warung, duduk di kursi kayu yang sederhana. Adi mendekat, membawa buku menu. Mau pesan apa, Pak? Pak Broto menatap Adi, lalu menatap Maya di pojok ruangan. Dewan direksi ingin kalian kembali. Perusahaan hancur sejak data itu bocor ke publik. Kakekmu, dia ingin minta maaf. Adi tersenyum, jenis senyum yang paling tenang yang pernah dilihat Pak Broto. Dia meletakkan segelas air putih di depan mantan atasannya itu. Maaf, Pak. Pelayan di sini sedang tidak melayani raja. Maya berdiri, menutup laptopnya, dan berjalan ke arah Adi. Dia merangkul lengan pria itu. Terima kasih sudah mencintaiku saat aku bukan siapa-siapa, Adi. Adi mengecup kening Maya. Dan terima kasih sudah membiarkanku menjadi bukan siapa-siapa bersamamu. Pak Broto terdiam. Dia melihat kebahagiaan yang tidak pernah bisa dibeli oleh miliaran saham Astra. Dia bangkit, meletakkan uang 100.000 di meja, dan pergi tanpa berkata apa-apa lagi. Di warung kecil itu, di bawah sinar matahari sore, pangeran dan putri yang menanggalkan mahkotanya akhirnya menemukan kerajaan yang sebenarnya. Sebuah piring nasi yang dinikmati bersama, dalam kejujuran yang mutlak.